Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya pemirsa hari ini? Semoga jika ada satu di antara Anda yang sedang merasakan nikmat sakit, segera Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan kembali. Seperti saya yang sangat bergembira pada kesempatan kali ini dapat kembali menyapa pemirsa dalam program Resep Ilahi untuk menggapai sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Ini harus selalu kita gaungkan pemirsa, karena ini mengingatkan kita adalah upaya kita dan juga tujuan kehidupan kita di dunia ini adalah untuk menggapai sehat walafiat. Bukan hanya memikirkan sehat fisik saja, tapi kemudian juga bagaimana kita bisa sehat di berbagai tadi ya, psikologik juga, sosial juga, dan juga spiritual, itu pastinya yang paling utama. Nah, pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi lagi bersama dengan Dr. Sukiman Rusli. Temanya adalah terkait dengan miras alkohol, biang petaka kehidupan. Aduh, ini bicara biang petaka kehidupan ini banyak sekali ya pemirsa ya. Artinya kita harus punya kemampuan diri untuk menahan hawa nafsu untuk ikut-ikutan atau untuk meraih kebahagiaan yang bersifat sementara. Tapi kita tidak akan pernah bisa menahannya kalau kita tidak tahu ilmunya. Jadi kita pelajari apa sebenarnya dan kenapa alkohol itu menjadi biang petaka kehidupan. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biang petaka kehidupan lagi nih dokter nih. Iya, miras betul. Alkohol. Nah, alkohol tuh sebenarnya apa sih dokter? Yang saya tahu tuh alkohol yang buat pembersih luka gitu. Ada bedanya nggak dokter? Ada bedanya. Ada. Apa ya. itu dokter? Silahkan. Ya, jadi kini pemirsa TVmu yang kami hormati, kita akan membahas miras alkohol. Miras minuman keras. Alkohol sebenarnya sejenis karbohidrat ya. Baik. Yang kimianya ada yang terkenal tuh etanol dan metanol. Yang untuk obat luka tadi itu metanol. Oh, obat luka itu metanol. Itu ya, itu antiseptik ya. Sekarang betul. banyak dipakai orang ya, untuk cuci tangan. Yes. Ya. Nah, tapi kalau etanol ini minuman dibuat orang. Mengkonsumsi etanol beberapa negara itu sudah menjadi budaya. Malah itu gengsi bagi bangsa mereka. Sore-sore itu atau malam-malam berkumpul ramai-ramai itu mengkonsumsi alkohol yang isinya etanol, tambah zat gula supaya enak. Oh, baik. Iya, supaya enak. Nah, itu konsentrasinya berbeda-beda bagi mereka. Baik. Ada yang ringan, itu konsentrasinya 3,5 sampai 5%. Seperti bir kalau tidak salah ya. Saya juga tidak tahu ya, kita tidak pernah mendekat-dekat. Kita sama berarti dokter nggak tahu. Ya. Ada konsentrasi menengah, itu antara 10 sampai 20%. Ada konsentrasi yang tinggi. Ya, hampir separuh, 40 sampai 45%. Nah, itu didesain, ditaruh dalam botol yang canggih, diberi merek-merek yang disukai. Nah, itu yang diteguk, dikonsumsi. Nah, itu gengsi bagi mereka. Nah, itulah etanol. Secara tradisional negara kita juga ada. Ada yang namanya arak tua. Nah, itu etanol. Ya. Di etanol itu adalah hasil dari suatu proses peragian. Itu reaksi kimia dari karbohidrat dirubah sehingga terbentuk etanol itu. Nah, kemudian ada lagi kemarin ini ya. Ada namanya apa? Miras oplosan. Iya. Itu buatan lagi itu, ide-ide kreatif. Itu banyak dipakai mereka tuh metanol. Metanol seperti spiritus. Dikonsumsi ditambah dengan minuman lain. Minuman berenergi, minuman yang manis atau obat-obatan dicampur dikonsumsi. Wah, itu gawat. Ya, jadi tubuh dia tidak bisa menerima tuh minuman kayak demikian, akhirnya terkapar. Ya, sakaratul maut datang kan demikian. Nah, itulah minuman yang bagi agama kita itu tidak mungkin ya, karena ada efek-efek buruk yang tidak mungkin ditolerir ya oleh tubuh kita. Betul, betul. Mungkin, apa saja itu efek buruknya, dokter? Banyak banget tuh Irma. Dari banyak sekali. Alkohol itu ya dokter ya. Yang pertama efeknya kecanduan ya, ketagihan, terikat. Emang enak gitu dokter? Kenapa bisa sampai Aku kecanduan? belum pernah minum ya, tapi kata orang enak.
Oke. Ya, karena alkohol itu adalah merangsang kinerja saraf, ya, aliran darah, ya, denyut jantung kencang, aliran darah dinamis, lebih kuat, metabolik lebih aktif, ya, otaknya kerja saraf lebih cerdas. Jadi dia bersemangat setelah minum itu. Itu yang dicari. Sama dengan efek narkoba yang sudah kita bahas sebelumnya. Hampir mirip. Oke. Yang psiko tadi. Psiko tadi. Okay. Ya, psikotropik. Yang bersemangat itu ya, dokter? Iya, yang bersemangat, yang merangsang kinerja otak. Tapi itu kan sementara. Ya, kemudian muncul proses depresi, penurunan kemampuan. Nah, itu salah satu efek buruknya, ya. Yang kedua efek buruknya kelebihan konsumsi, intoksikasi. Nah, Imas sering dengar tuh, mabuk, mabuk. Nah, mabuk nggak ini, sadarkan diri tuh ya. Ya, mabuk ya. Ditindakannya, perangainya, perbuatannya sudah aneh-aneh aja. Ya, Tidak betul. bisa dikoordinir dan tidak bisa dikendalikan. Betul. Nah, itu bau mulut itu bau etanol. Sering dikisahkan dalam cerita-cerita sandiwara kan demikian. Nah, itu dampak buruknya. Nah, selanjutnya baru akibat buruk kepada organ tubuh yang lain. Oh, itu banyak banget. Sekarang nanti diceritakan, sekarang aja. Boleh sekarang aja dokter ya, karena aku juga udah penasaran. Kita harus tahu ilmunya kan dokter. Iya, untuk saluran cerna, gastrointestinal itu alkohol itu berdampak buruk itu. Bisa radang lambung, gastritis, bisa tukak lambung, peptic ulcer, ya. Kemudian ke hati, yang organ yang bertanggung jawab untuk metabolik makanan, itu dirusak. Jadi dengan etanol itu akan terjadi radang hati, ya, hepatitis alkoholik. Jadi pada alkoholisme itu sangat mudah terjadi hepatitis alkoholik. Kalau kronis artinya mengkerut. Nah, sirosis hepatis alkoholik. Nah, itu kelenjar yang di bawah, pankreas namanya, itu juga dirusak, meradang. Pankreatitis alkoholik. Nah, itu di darah terjadi peningkatan lemak. Kolesterol meningkat. Trigliserid itu bisa tinggi sekali. Asam lemak tinggi. Akibatnya berpengaruh ke semua organ tubuh. Ya, pembuluh darah itu bisa terjadi tumpuan-tumpuan lemak. Yang kata orang flek-flek lemak di pembuluh darah itu aterosklerosis. Masih banyak dampak buruknya. Juga mengundang tulang keropos, osteoporosis. Pada perempuan bisa mandul, infertilitas. Pada laki-laki disfungsi ereksi, macam-macam. Tidak ada baiknya untuk alkohol. Apalagi entah kenapa ya bangsa timur ya bukan bangsa barat. Itu dampak itu lebih jelas ya, dampak buruk itu lebih jelas kelihatan. Betul. Ya, tapi di negara barat itu pada suku bangsa tertentu itu seperti kita sebut, udah menjadi budaya hidup. Iya, itu dia. Makanya agak cukup heran begitu ya. Kenapa kemudian efeknya ini berapa lama sebenarnya dari setelah kita mengkonsumsi, dan apa yang kemudian bisa membuat efek itu cepat terlihat atau cepat nampak? Itu Irma, tergantung konsentrasi yang dikonsumsi, tergantung dengan kuantitas yang dikonsumsi, kayak gitu loh. Tergantung dari itu. Nah, baru dampaknya lahir. Atau ada faktor lain. Karena orang alkoholisme itu tidak mungkin dia alkohol doang. Dia juga perokok, kadang-kadang terlibat narkoba, kan begitu. Hidupnya suka berkeliaran tengah malam, ya, tempat-tempat hiburan, kan demikian. Jadi banyaklah yang menunjang gitu banyak ya. Faktor. Betul. Pola hidup yang menunjang. Semuanya dasarnya hawa nafsu. Itu. Jadi pemirsa, lagi-lagi kendalikan hawa nafsu kita. Kita akan kembali lagi pemirsa usai jeda, tetaplah bersama dengan kami.